Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a halqal insani min tin. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Qala aidan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jemaah takziah wabil khusus kepada keluarga sahibul bait, sahibul musibah, atas berpulangnya ke rahmatullah anak kita almarhumah Andi Zakia Hafizah binti Andi Bangsawan, yang insyaallah semua yang hadir malam ini dirahmati dan dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama adalah kalimat syukur. Jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat ini. Karena kalimat alhamdulillah salah satu kalimat ucapan yang begitu dicintai Allah dari seorang hamba. Kalau kita bersyukur karena mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, itu biasa. Jadi kalau ada orang dapat uang lalu bersyukur, biasa. Yang luar biasa yang mana Bapak Ibu? Yang luar biasa kalau kita ke masjid lalu kehilangan sendal, alhamdulillah. Kenapa bersyukur kehilangan sendal? Untungnya sendal tak hilang, bukan kaki tak hilang. Inilah bentuk keimanan, ketakwaan yang luar biasa. Begitu Tommy kalau ada ustadz rajin sholat, biasa. Betul tidak? Biasa. Ustadz rajin baca Al-Quran, biasa. Ya, oleh karenanya syukur dulu. Ya, kalau tidak bersyukur tidak akan ada ketenangan hidup. Syukuri apa yang ada. Hidup apa ada. Bukan hidup ada. Masya Allah, pintar. Kalau ibu-ibu itu jelas. Sebelum saya lanjut, ini malam kedua, Bunda ya. Malam kedua. Besok masuk malam ketiga. Saya sarankan besok malam ketiga kursinya menghadap ke sini semua. Karena kamu negosiasi saya nampil lebak keceraman kadur kalunan. Menyamping kono. Nampak tena kaca spion no. Deh. Iya, tena kamu kadur sinampi. Begitu. Iya, kamu manja pada nirobe sa lantai bangnya. Bapak Ibu saya konten tato saribat malam birku nakangaseng hadir. Jadi ini malam saya ceramah kasih bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Inggris. Yang mau bahasa Inggris. Bajik nak kata itu nyagung iseng. Ya. Ternyata mati itu adalah sesuatu yang biasa. Pasti jelas. Biasa jimatia. Yang luar biasa yang mana? Ya itu
Siapa yang jawab tadi tuh? Yang mati hidup itu yang luar biasa. Kan biasa ada Ustadz luar biasa kematian dan Yusuf Batakwa. Ngapa luar biasa kan mengapai? Nah kan Ustadz sudah duhur toh. Minum-minum di kopi. Sudah asar. Mati. Biasa tidak? Biasa. Yang luar biasa. Ya. Leba luhur na mati. Na leba asar ang bangun minum kopi. Ya Allah. Jadi mati tidak perlu kita takut. Tidak ada jalan meninggalkan kematian Pak Ibu. Ajo mati atina jana perlu ni kamalak kamana malak pasti ma. Iya ro amatenge dek to na perlu to ma mitau Pak mu mitau ki pasti poli amatenge. Kan begitu. Tenang isip bahasa Bugis nganga ko. Surok ko. Iya kan? Yang perlu kita takuti adalah punabati matian atina pemukon tak dipasadia untuk nanira bagi mangulur dalikan Allah Ta'ala. Kok boleh ni amat tengeta na di pagaga bukot tak tapasadia untuk tatiwi lo mangulur pong Allah Ta'ala. Mengako. Kan begitu. Jadi mati Pak. Soal gampang. Dari dulu dari Adam nenek kita sampai hari ini. Almarhumah anak kita kan mati. Semua yang hadir ini malam kan jelas. Kan calon-calon mati semua ini. Tidak ada yang lolos. Ya. Ada orang bilang Ustaz. Jangan lalu kita minta ibu berdoa. Jangan lalu kita terakhir mati di sini di lorong. Ini lan jenek kok. Mana kau terakhir. Masalah jenek kali-kali kok. Yang tuh maki kada toko lah umur 60-70 masih berdoa. Panjang umur. Lah ngapa kok po? Laman. Kapun na tua mo tawawi kalau orang tua ibu. Pak, tabi. Kalau tidak mati, kau setengah mati, tahu pun tua mo. Sebelum mati ada namanya fase yang kita harus lewati. Namanya fase itu tua, penyakit loh. Ya. Tua itu penyakit. Tua enggak punya obat. Tidak dapat balena tua ya. Seandainya tua itu ada obatnya, tidak ada orang kaya yang tu. Nasa itu mana to malu. Japut tua, to kasih itu. Betul, cocok tidak? Tapi kan kenyataannya tua menyerang siapapun. Iya kan? Maka tua itu adalah penyakit. Sebelum datang kematian ada namanya fase tua. Maka jagain. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW. Jaga masa muda sebelum datang. Ya Allah. Kalau tua sudah tidak ada kekuatan Pak. Yang kedua. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, jaga sehat sebelum sakit. Nah, disampaikan tadi MC kita. Ya. Bahwa mati itu tidak perlu pakai persyaratan. Seandainya mati punya persyaratan Pak, 2 persyaratannya mati. Apa itu? Yang pertama harus tua. Kalau tua menjadi persyaratan mati, almarhumah seharusnya belum mati. Karena umurnya masih 8 tahun. Saya kalau muda begini meninggal, terus saya biasa kadang bilang, ya Allah, kenapa kamu mesti kodong yang begini-begini dulu diambil. Aja aku cinit tatuan dewangi. Ia menyorong karo-karo. Apalagi pusing memikirkan minyak goreng. Ia menyorong aleng. Nggak mana minyak goreng jatina na jujana. Iran deh, sebentar saya bahas ini. Iya, aku bahaskan cibut tanam maki. Kayak ini minyak goreng hilang na susana nih kini. Ya. Seharusnya jangan pantara roto pungur kala. Dia nanya itu pungur pantara. Saya tadi lewat dari luar, ternyata kuburan di depan. Iya. Seharusnya Pak yang tinggal di sekitar kuburan di sini harus jauh lebih sadar. Kenapa? Tiap hari tak sia. Tiap hari tak sia biar tidak ada orang mati di sini, mati memang Tommy di sebelah kandana. Pak tapi kadek kilangin rigin tahun si sero aku buru. Tekok kana keri tiap hari di situ. La ilaha illallah, cuma kita tidak diperdengarkan. Seandainya Allah perdengarkan, tidak ada teman tangan rini. Kupat tantu. Nah kilangin aku tia tulua. Coba ucapan orang di dalam kubur saya bacakan di surah As-Sajdah ayat 12. Dengarkan saya bacakan. Semua termasuk saya nanti kemungkinan besar kita akan mengucapkan kalimat ini di hadapan Allah.
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. Farji'na na'mal salihan. Ucapan tak nanti di hadapan Allah, Pak. Ya Allah, kasih kembali ma dulu di dunia ya Allah. Putera marungko do merlino, pali sukar lino ipua. Kata Allah, untuk apa ibu? Ibu nanti ya. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. Kata Allah, untuk apa ibu? Kata ibu, anu ya Allah, emasku berserakan di kamar tadi ya Allah. Ke di dalam kamar mah itu nak kena serangan jantung. Kata Allah, ada janate Bu Haji. Bu Haji bilang, ya Allah kalau anakku ambil ki alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau pemain cadangan ambil ki ya Allah. Ada yang pemain cadangan teh Bu. Waspadalah. Hati-hati. Hati-hati. Ustaz, suamiku cinta. Mohon maaf, saya bahas lagi sedikit cinta. Ini cinta yang selalu kita bahas setiap hari. Padahal cinta itu Ibu tergantung di kondisi. Paham tidak? Cintanya orang sakit dengan cintanya orang sehat beda. Betul? Ibu kalau lagi sakit gigi suami mendekat bagaimana perasaan? Tenaga tegor pisiku jagur kojo parsi gigingku. Betul? Tidak mungkin sakit. Ayah di sini kok ya dekatku sakit gigi kita ini loh. Paling janjam balik itu terpis. Betul Ibu? Sakit gigi, sakit nampak nih sakit gigi nuai, belum bisa sakit hati. Mana nerangan kode purat nenu juta-juta pun parsi gigi ada boleh deh. Kalau mana mari pergi gini kemen itu supaya duit kaya. Coba. Ya kan? Ya makanya manasike de doe pun nasehaki, betul. Tena nakule tokana mana tena doe yang penting sehaki. Katena nikuli sehapun tena doe. Betul Pak ya? Iyalah. Maka nikmat yang paling rendah adalah harta. Wahai para suami yang hadir malam ini, carilah harta seperlunya. Ya tahu menjadi para luang. Karena menyesal tongki nanti Pak di hadapan Allah. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan saya ke dunia Allah. Kata Allah, untuk apa Pak? Ya Allah, kasih pulang dulu kodok. Kenapa mau semua aku kasih kembali barang-barang orang. Banyak haknya orang ku ambil. Dia Allah tunggu tala sahalal haluluku kesu kasih. Aduh dah tahu aku kan adukku. Hati-hati lah Pak. Oh saya sudah komitmen Bu sama istriku. Karena kebetulan istriku juga perempuan. Oh sana nangina doi ka kering. Nangina doi ka. Banas sentu muna sana nak kurgan ina. Kurang doi kinja. Saya sudah komitmen istri saya. Jangan paksakan. Ya toh menyuguh seorang kau syukuri. Kapan kau tidak mensyukuri yang saya berikan? Dua kemungkinan. Punatin aku sampai kau tambahi kau. Harus komitmen Pak Ibu. Iyalah daripada nak kini jempol rawa kubur. Iko sandang otok kau. Mata nak kau otok kau. Nana sampai ya. Gak ada cinta loh. Jangan percaya Bu. Sama cinta. Ada tuh cinta. Ye, kata bini abun nani saya mau anrabai. Ku sayang. Saya suka. Ya dimuliakan Allah. Yakin nih Bu, cinta. Ada cerita. Masuk ke sini Bu. Ya. Sampai di mana tadi? Karena cinta sampai kok apa karena kamu sampai Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ada lihat Ibu waktu di televisi lihat itu waktu Semeru meletus tuh
keluarkan lahar dingin. Ternyata banyaknya suami istri Pak terpisah kok dong. Saya sempat lihat di televisi itu ada seorang suami cari istrinya 10 hari berpisah istrinya. Ketemu di pengungsian. Waktu ketemu di pengungsian, wih, batin neraka bini ngeruk kudumburannya sekaruk-karuk. Ini mangeri wartawan. Datang wartawan. Wartawan nanya sama suami itu, "Mas, sini loh. Sini boleh nanya? Boleh?" Ya kan Jawa. Jadi kami coba cerita. Ngapa kan mak? Mas nak Jawa nak kone kurun aku tak nang koe. Tena luna sambarantongan. Masuk ko na nakek, tiya mo ko magkilipon at logat ki. Mulut-mulut gue. Ya dah, sini loh. Mas, boleh saya nanya? Boleh? Mas, gimana sih sampai yang bisa pisah sama istri? Mas jawab, gini loh. Waktu Semeru meletus. Masa na waktu Semeru lapo? Waktu Semeru meletus, aku ngeliatin istri saya berlarian kemana, kesana kemari. Kata wartawan, kok Mas nggak nolongin istri? Kata Mas, gimana cara nolongin istri? Nolongin aku diri sendiri, aku nggak sanggup loh. Loh pertanyaannya, gimana cinta? Udah nikah cinta tawa, si langang kau naun cika. Kan begitu? Berarti tidak ada cinta. Allah, cerita campur tape. Betul ya, Bu. Cintanya pengantin baru beda dengan cintanya pengantin tua. Dulu urangi waktu pengantin baru semua serba indah Bu tuh. Bote kong kana. Mana sakkulo ni kana tonji bau. Karena busuki ketakku enggak je. Barang baru. Jadi kita motor baru apa motor baru. Mana tena nih pagi nulu tonji. Barang baru modus. Ya kan? Waktu pengantin baru Bu, semua serba indah ya Allah. Istri di depan, suami di belakang. Perhatikan pelan-pelan kok deh. Ya. La ilaha illallah. Ngandre ki najagai ki ya Allah. Dek, nasi di pipi mu dek. Pengantin baru, kama-kama na muna ngandre. Kandre di bere, nubalala. Puna tua mo tawa, deh. Nakana Cinaya bohala pa. Capu gola capu teng. Makanya Pak, ada cerita begini cerita nah, saya kasih tahu. Supaya kita hargai hidup ini Pak. Yang suami istri saling menyayangilah. Selalu bilang, ya Allah semoga engkau berikan saya kasih sayang. Gimana cara Allah mau berikan kita kasih sayangnya? Sesama manusia saja kita tidak sanggup berkasih sayang. Apalagi kepada suami istri kita. Kan gitu Bu. Jadi mengharap kasih sayang Allah Pak. Kalau kita sendiri suami istri tidak bisa berkasih sayang. You know? Yes. Ngapain bahasa Inggris saja. Ikaw maamin nito Indonesia pun ada di na bahasa ko ang bakang ko nawangya kerja. Tidak ada alasan bila tidak mengerti. Kada itu biasa jamaah na. Heran tuh nggak saya. Baik itu cara manustas karena tapi tidak mengerti, tidak mengerka. Apa anda tidak mengerti? Nah bagaimana mau bahasa nama makang ko? Oke, Bo? Ya, hati-hati loh. Makanya ayo siapkan bekal kita. Ya ada ceritanya, dengar dulu ini. Ada orang sahabat, 2 orang bersahabat. Ya, 2 orang bersahabat ini lama baru ketemu, reuni yang ceritana. Begitu ketemu dia panggil temannya. Ke rumahku sebentar nih. Iya. Kenapa Kak? Dia bilang ada makanan. Dia bilang ada. Ya kebetulan orang Bone. Begitu model caranya bicara. Ke rumah ki sebentar nah, ke rumah ki. Iya, ke rumah. Begitu masuk di rumahnya bersalam. Assalamualaikum. Ini salamnya sekarang ini orang. Begini mau ku dengar ini salam. Tidak tahu caranya dirubah ini. Ya, salam kan yang terbaik. Assalamualaikum. Ya. Ini Assalamualaikum. Salamnya orang kolesterol ini. Assalamualaikum. Yang jawab orang stroke. Alam. La ilaha illallah. Masuk, melekuk. Begitu masuk, dia lihat di meja ada kaca mente 2 toples. Mendekat mi,
Begitu mendekat, dia bilang, wih, makan kau dulu kacang mente. Dia bilang sahabatnya, iya sahabat, kau sahabatku memang yang paling baik. Dari dulu sampai sekarang, ternyata kau masih ingat makanan kesukaanku. Ya kan Remi, makan kau. Makan aku itu. Begitu makan. Setelah makan satu toples habis, mami pulang. Dia bilang sahabatnya, bawa aku juga pulang itu yang satu toples. Dia bilang, sebelum saya bawa pulang, aku tanya, kenapa banyak itu kacang mentemu? Orang Bone. Iya, kenapa banyak kacang mentemu, saudara? Dia bilang, begini, usaha kacang mente kok. Dia bilang, tidak. Kenapa pindah banyak? Bilang begini, kebetulan itu ada nenekku suka makan silver queen. Karena nenekku tidak ada giginya, coklatnya nangisap. Itu tinggal kacang mentena di toples. Masih mau kok. Pakin tagi. Renja kok balala. Apa boy, udah lapis di toples. Andre naik bebe. Ini bisa cerita Pak, tapi bapak-bapak yang masih muda, istrinya masih muda, belikan memang misil perkun besok. Ya lalu tua pakai baru dibelikan, kau nami misi mamin. Allahu Akbar. Bu, kalau mau berkasih sayang maki sekarang. Jangan pernah membenci pasangan hidup kita. Istri sayangi suami kita. Suami sayangi istri kita. Muka member pun tekat tempilari benita yang pilari. Betul ba? Kamu sayangi kau dong. Sayangi pa istri kita. Nakikungin na benang ko sayang ko dong benang ko kaser-ser. Ganda lagi ruang ko saya balik kaser aja. Betul ba? Dua ji persyaratanku saya sama istriku. Kau tidak akan tergantikan atau ditambahi dua ji. Syukur kau sabar amami. Oke? Syukur dan sah. Ternyata resepnya bahagia juga. Syukur dan sah. Dengar lagi cerita. Ya, suami istri. Istri tanya suaminya. Wahai suamiku, apakah engkau bahagia hidup bersamaku? Suami jawab, ya. Istri nanya lagi, apakah engkau bahagia hidup bersamaku? Iya. Apa yang membuat engkau bahagia hidup bersamaku, wahai suamiku? Suami menjawab, wahai istriku, saya bahagia hidup bersamamu karena saya pandai bersyukur punya istri yang cantik sepertimu. Masya Allah. Sudah tonji suami tak bilang begitu, Ibu. Tina mau kapan? Enggak, kapan? Atau pengantin baru? Udah, lanjut lagi ditanya, suaminya tanya istrinya. Wahai istriku, apakah aku juga bahagia hidup bersamaku? Istrinya jawab, Itu kok perempuan tidak pernah bilang iya mau. Suaminya, Tidak menakulikan iya. Tanya lagi, apa yang membuat engkau bahagia hidup bersamaku? Wahai istriku, istri jawab, wahai suamiku, kalau engkau bahagia hidup bersamaku karena engkau pandai bersyukur punya istri secantik saya, maka saya pun bahagia hidup bersamamu, wahai suamiku, karena saya pandai bersabar punya suami jelek macam kamu. Syukur dan sah. Ternyata Ibu, syukur itu luar biasa. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya tomo jonekar limanta. Dan ketika Allah menguji kita dengan sesuatu, apa itu kesulitan atau musibah kematian, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, kuntum tamatapakah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Jadi sekarang Ibu menghadapi kehidupan sekarang ini harus ditimpa musibah ya, alladzina idza asabatum musibah. Apa ucapan kita? Inna lillahi la ilaha illallah. Apa natak kajanan? Ketika ditimpa musibah ucapkan inna dari Allah kembali kepada. Tapi tidak semua umat Islam mampu mengucapkan ini. Biasa tahu na polong-polong meninggal gitu ya. Innalillah.
Jangan berhenti di sini Ibu Tabe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang tong ada dibawakan berita meninggal kiano sakit kikah. Biasa dengar lah. Mati anu garing ikah. Memang garip itu na mati. Tadi MC kita Pak Haji kan jelas dah. Sakit bukan persyaratan mati. Kalau sakit menjadi persyaratan mati, tidak perlu ada rumah sakit. Dan begitu sakit gigi langsung mati. Begitu influenza langsung mati. Begitu sakit hati langsung Ika di parsi nyawa ngirang mati ya bayi ini paling dia mati. Ibu-ibu paling banyak mati. Penyakitnya perempuan adalah sakit hati. Makanya perempuan dibuatkan sinetron di Indosiar. Suara hati istri. Oh, perempuan yang paling sabar di dunia adalah perempuan yang ada di Indosiar. Tapi perempuan yang ada di Manduruki di sini. Alauddin Rita lagu coba-coba. Ini paletek kuri kubur. Bapak Ibu ya. Ibu mau supaya tidak sakit hati? Mau resepnya? Jangan menyimpan sesuatu dalam hati. Karena sifatnya hati sakit. Betul. Coba. Jangan Bapak, jangan simpan pangkat jabatan tak di dalam hati. Ya. Karena pasti sakit hati itu. Pak RT, Pak RW. 11 hari mami ke depan. Selesai jabatan tak. Jangan simpan di hati. Emas jangan simpan di hati Bu. Rumah. Kendaraan itu hanya titik suami titik itu nih. Kalau suami titipan, kalau ada ambil jangan makin marah ketitipan ji. Kita tunjuk bilang tuh. Nambil ke suami itu ibu, biar nih ketitipan kita tahu. Dengar kita istri tak bilang semua titipan jeki. Masih mau kok. Kami memang begitu. Nah biar kau sayang bagaimana, pasti dia akan pergi. Kan begitu. Bukan lagi insya Allah. Pasti akan meninggalkan kita. Punatena sisa mate. Sisa talasekko. Kan begitu bahasanya Bu. Maka untuk apa sih kita berbicara cinta, kasih sayang. Padahal cinta dan kasih sayang itu hanya milik Allah. Ini kan sesuatu yang tidak 60, 70. Paling lama itu Pak umur 60. 70 tidak ada kasih sayang. Tidak ada. Apa nani saya namanya tak rokok ni sa walat tuh. Mana taruh kah? Mana lahan remo taruh kau tenang tu selalu nani ruku. Bapak dibelakan Allah. Maka cintai Allah, Allah cintai. Karena Allah Ta'ala tidak naleba. Tak kalupa mangirikate. Maka Allah ingatkan. Fazkuruni azkurkum. Orangi aku rangi tongko ingeranga wingerat toko ingat aku kata Allah niscaya aku akan mengingatmu tina lagi ning urangi nana urangi ki. Maka penyesalan di dalam kubur almarhumah coba lihat atau selamat in almarhumah iya luar biasa nah kita pikir-pikir itu umur masih begitu tapi sudah ditentukan orang tuanya tabe bersedih kita bijama kita lalu lewat minatur Allah Ta'ala bulan ini natur opong Allah Ta'ala deh jangan menangis makin menangis tapi jangan makin jadikan itu sesuatu di kudung kade anu tema kade ki kadang jari kade tidak nama ini kepada ibunya kayak ibu itu yang paling bersedih kalau masih muda begini Pak. Kalau besar itu anak orang tua menangis kita tidak terlalu tapi kalau umur begini diingat itu kasihnya Allah betul tidak budi kenangannya luar biasa mau napala mau doe pembeli kota ini janjam bali sih ini masih masuk Ibu kalau ada na minta anak ibu belikan memang Ibu kasih kalau ada juanta ya nyakit sama anak nah kan Pak Boyang siapa yang dicari uang anak tuh kalau ada anak minta istri tak belikan memang saya kalau ada juga aku belikan istriku bukan masih yan mati salah Bo kalau minta ke suami tak kasih ibu na
Jangan kau bilang besok pi. Apakah maksudnya ini? Masuk kalau minta ke kopi kasih, jangan kau bilang besok pi. Matemu kau ngaruk kau ayah. Gambar-gambar nih ceritanya di lompon. Saya kadang juga pengaruh sinetron itu kapan? Banyak sekali istilah sekarang itu panggil suami ayah. Katanya rolo, nakinya rolo manggeku. Rua jintu, katte deng. Lima makin ngandre deng. Tina pandi, jo. Pura di mandre deh, depa. Idin deh, depa. Iro. Kamu nih jahina. Ayah. Tanggal berun tuh ayah. Ayah mana pagaramu lah me. Kalau turut tanggal ka papa. Dan selalu papa nakana papi. Dan selalu papi nakana pipa. Jangan aku panggil ayah ka apa pun sa si pagarumban jako. Betul tidak? Oke? Berapa jam ceramah ini? Lama-lama aku rasain. Anustas na napadodong asin. Baru 5 menit. Allahu Akbar. Maka perjalanan menuju alam kubur itu dahsyat. Ada orang maka Ustadz kenapa tidak mau kibas alam kubur? Jami deh. Pernah ceramah di Kandea tentang kubur. Masa anak muda berdiri dia bilang Ustadz sudah mati. Dari kubur maki itu cocok ki. Tapi mau cerita tentang kubur. Kamu jenis bawang ya. Kalau ada yang tidak percaya bahwa ada siksa kubur, mati makurung. Punah tina agama muter kok. Selesai. Yang saya mau bahas di dunia di sini Pak. Jangan pakai cerita surga neraka. Kata tumpah ku batu. Kan begitu bahasanya tak? Maka yang saya mau sebelum kita mati itu memperbaiki. Baca ini minta lasata. Apa nulamung anir linua ya tonyi salah nanira mangiri akhirat. Betul. Ya, ada yang beranggapan seperti ini. Ustadz cari akhirat ikut dunia. Kalau saya tidak. Cari dunia ikut akhirat. Betul. Orang kaya peluangnya masuk surga itu lebih besar dibanding orang miskin. Betul tidak? Bangun mau ke masjid. Dibuatkan istana di dalam surga. Ngapain? Betul tidak? Maka cari dunia. Wa batagi fi ma atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Apalagi di mau Ramadan. Kalau tidak ada uang bagaimana? Saya segede talak ko talun tahun mau pakai ini tahu nggak? Warna kebo nak ilmu kunyi. Kenapa? Tidak ada uang. Iya makanya. Apa cuci? Ada cuci pun ada tasimbung bandan pun ada talun tahun mo. Pun ada talak ko na cuci. Pun ada baju bunting. Dah. Lalu na sampai. Ini ingat ibu minta maaf kak. Pakailah harta kita belikan pakaian. Kan 3 G itu ibu. Pak, tapi 3 G milik sebenarnya. Apa itu? Yang pertama, makanan yang sudah ada di dalam perut kita sekarang. Makanan, minuman itu milik kita. Yang sekarang di rumah, di kulkas, di meja makan, bukan milik kita. Bisa jadi motor kita handre burat ninta. Bisa jadi pulang kita makan istri ta. Bisa jadi pulang kita makan anak ta. Nah makan pembantu ta. Nah handre meono, selesai. Yang mana milik kita? Yang ada dalam perut? Mana? Sudah semua makan malam? Sudah. Yang ada yang belum? Yang Andre kok. Nenu tayang. Baru malam kedua ini. Kalau malam ketiga sedia kok. Ada kah? Allahu Akbar. Ya? Ya. Yang kedua, milik kita yang mana? Pakaian yang kita pakai malam ini di tempat ini adalah milik kita. Makanya Bapak Ibu kalau keluar rumah kita pakai memang yang paling mahal baju tak. Jangan simpan di rumah. Kembali kebakaran rumah tak. Oh capu. Habis yang ada di rumah. Jangan kau bilang bajumu rumahmu lagi habis. Yang tersisa yang kita pak. Makanya pakai memang yang mahal. Jangan kau simpan nih. Saya kalau ada pakai memang dah. Daripada biar baju kaos tidak ada. Ini kan kita kadang kita siaji. Ini lagi banyak motor kau sampai menangis kok. Boya pakai semua. Ini bilang pergi pakai pengantin. Di mana pun pergi. Apalagi kalau pergi ibadah salat tuh pakai memang pakai yang terbaik. Allah akan kasih kita rezeki. Mereka tambah yang ini duit nah. Dan lek nah ngapai. Saking baju gambar nah pakai meri masih kai. Udah yang kesimpanannya boleh kini apa pembelikan. Pemain pengganti. Kan gitu. Yang ketiga. Yang mana milik kita sesungguhnya adalah yang kita
sedekahkan. Ya. Yang kita sedekah, iya aja Pak. Kata, Bu, harta itu sebenarnya Ibu cuma 30% Pak yang kita nikmati. 70% ahli waris yang nikmati. Paham tidak? Maka maki apa kena anakku Ustaz, jangan tinggalkan harta sama anak Pak, tinggalkan ilmu. Karena harta belum tentu mendatangkan ilmu, tapi ilmu pasti mendatangkan harta. Oke? Iya makanya. Nah ini juga kekeliruan kita Pak Tabi, minta maaf. Kita sudah tua, umur 60 sudah pensiun maki. Masih saja kita ngotot kejar dunia. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Hasir ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah ingatkan di sini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Apakah kalian sudah memikirkan, menghitung-hitung bekal kita untuk masa depan? Tahu Ibu, masa depan itu apa? Kampung akhirat. Apa yang kita sudah siapkan Pak? Percuma rumah tak banyak Pak. Mu malupo bola batu, lompo balanu, otonu serba mewah, tidak ada yang dibawa, betul. Di depan rumah tak terparkir di garasi super kijang. Masuk di lantai rumah tak ada super pel. Sampai di dapur tak ada super mie. Tidak ada yang nirang. La ilaha illallah. Dapat cilik mata kasar mo. Ternyata kita mati tidak ada yang kita genggam Ibu. Seorang ulama yang namanya Bahlul. Bahlul itu kalau bahasa Arab apa? Tedudungu, teburu. Tapi ternyata ulama ini namanya Bahlul. Bahlul ini selalu di kuburan Pak. Nangeri kubur kah? Di situ selalu duduk mulai pagi sampai malam. Raja yang berkuasa pada waktu itu setiap lewat singgah. Panggil Bahlul. Bahlul, sini kau. Ada apa Raja? Kau Bahlul lagi tenan aja macam mana? Tepung kau. Selalu duduk di kuburan. Tidak ada kerjamu. Apa kata ulama ini? Raja, yang gila saya atau sampean? Wih, siapa yang gila? Saya atau kamu? Kau yang gila Raja. Kau tahu bahwa kau akan tinggalkan semua kerjaanmu. Tapi itu yang kau urus setiap saat. Kau tidak pernah mengingat akan kematian. Kalau saya selalu di kuburan. Kalau mati kan langsung dibuatkan lubang. Tidak perlu lagi saya pikirkan sesuatu. Okay? Maka orang yang selalu mengejar dunia itu Pak, hakikatnya adalah orang yang tidak pernah mengingat akhirat. Makanya kenapa kita semua takut mati Ibu? Karena kita sudah menganggap dunia ini adalah surga bagi kita. Hati-hati. Tapi saya tidak sampaikan ini Pak, jangan sampai bilang kalau begitu Pak Ustadz, jamak kerja dah. Di situ terus di masjid salat berdoa itinatu nakulli cika. Boya tong ilinua ikmal li dunya ka'annaka ta'ishu abada. Ya, wa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah, berusahalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupakan akhiratmu. Sembahyang kau seakan-akan dalam hati kimu kau beribasa. Indah hidup Ibu. Bahagia ki dunia, bahagia tong ki akhirat. Maka Allah panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana Ibu jiwa tak? Sudah tenang? Sekarang Pak susah jiwa tenang. Apalagi na selama minyak goreng aliwa ki. Kok pemasanan jadi bini aku dong. Saya jujur ke Pak selalu berkata, angapa na teka luru kalangka. Erotonga cini burak-burak ni mayantri. Saya bayi ini aku dong. Betul Ibu di? Ya Allah. Bawa begini, tidak ada minyak goreng langke, jangan makin pusing Ibu. Kata tahun jalan pusing kalenta. Kapuna tenak kule ni goreng, kapalu imay. Tenak kule ni palu, tunui. Tenak kule ni tuni, puasa ko. Tenak kule puasa, mate ko. Ang majin bawang. Kenapa sih? Nekati gini padong-dongi kalenta.
Coba, jangan, Makassar, jangan cari minyak goreng. Mumba kali-kali. Tunggu mi, muncul sendiri. Selalu minabuli tidak bali. Itu kan boyai, jadi nalian cokko. Anu ni boyan tu ni cokko. Betul. Temu ke boyai, Mumbai. Betul. Ya, makin repot-repot yo. Tahu tina aja nama minyak goreng. Lumput ojek. Hah? Iyalah. Kata tonjol lah susah kalenta. Daging mahal. Temang mandre daging juga kalotor mo. Nak juga kalotor lumput ojek. Ya. Betul? Apalagi tahu tempe. Itu ngapa nu susah kama. Kata mentonyi susah tala sa kakamba-kamban. Maka yeminya nagasin tapi tiga kau kianu na tahu nalle. Kaya ngapain? Dia tidak pernah merasa cukup. Yang saya butuhkan merasa cukup, Pak. Ibu ya. Sebelum menyesal kita. Karena tahu rakuru na. Sansalam meng mamikalenu rintengan talasanu mate ko salang nu sansalak kalenu rilalang kuburu nu kanam mi mangiri karaenu perjalanan amal salihah kembalikan saya ke dunia ya Allah. Tidak ada lagi jalan Pak Ibu. Boy, saya jujur sering saya sampaikan sama anak-anakku karena kebetulan aku dengan anakku di apa selalu kalau kita di meja makan duduk selalu saya ingatkan mereka dengan istri saya malam ini kita duduk nah makan sama-sama tapi yakinlah suatu saat kita akan berpisah suatu saat saya menghilang di meja makan ini kalau bukan kalian saya biasa cerita begini Bu jarang yang ada mau cerita begini makanya saya Pak Ibu selalu pernah makan lagi anakku po orangnya yang kita gue lihat dulu makalan lah ngaruk tuh sinampe ini filosofinya orang tua tak dulu punah dipakak lagi itu cucun dan anak-anak itu aku pakai dulu anu sinampe tuh ngaruki apalagi pun buat terawih pangkat ini kan begitu kan iya makanya ibu saya lihat kalau ada pesta makanya kalau ada pesta pengantin itu ingatkan saya selalu ingatkan itu aku lewat dulu sinampe ngaruk kalau pakai ruk Allah Ta'ala makanya ketika kita bersedih jangan terlalu muka member pasti maka laki. Katina nak kulle saya ada jenis jari Allah Ta'ala. Seluruh yang diciptakan Allah berpasang-pasangan. Kalau ada yang hilang ibu laki amat minta. Kalau terjadi siang terus tidak ada malam. Ngapa mati? Batenu kapak kapi. Kan dia lagi bangin atau si batu batenu kapi lalang Yang suruh lalang na busang. Ketelai na pantar na busang apalagi lalang. Betul ibu? Iyalah. Apalagi yang Allah ciptakan. Mati hidup berpasangan kan? Kalau terjadi lahir terus tidak ada yang mati. La ilaha illallah. Ngapa mitanjak ini? Nampan namun ini sudah ngunda lala meriluru. Pantar ini pasai rikali ini. Pantar mau tinrokan ini. Rasi mi cucu lala. Baji na niya mati na pajari Allah Ta'ala. Kadete na mati laki main ni boleh ini kuno. Gini timbang na tebas. Nani pas sampai kulkas. Nih lagi nekir. Mabebo. Ya. Sudah tadi harta nikmat yang paling rendah. Nikmat yang paling tinggi kesehatan. Oke? Mana sikit dia pun sehat kenat itu kalau bangun ke subuh segar perasaan syukur nak kau dong. Kita tidak perlu bilang begini-begini. Jangan kita nama Allah yang ngatur. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah yang akan mengatur segala urusannya. Bajiki sambayan gunakan Allah Ta'ala. Enak yang ngurus di zaman-zaman. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan urusan rezeki Allah yang atur. Jangan lagi pernah takut, Pak. Apalagi ibu mau masuk Ramadan, tenang maki. Wih harga pada naik, tenang maki. Tidak kuliah ni balik, tanam makolang apa kau juja. Susah kan maka. Tenang maki ibu. Ya Allah. Itu nih susahnya kalau tidak tawakal ki. Ini yang parah kita sekarang umat Islam. Selalu berpikiran pakai logika. Logika ini ibu ada batasnya. Pikiran ini ada batasnya. Makanya pakai guna ni akal lah kayak ulun kan. Kan dia tahu ulun na jibawan ni ya. Ulu bawang.
Kada teno uluna teno magi songko. Tanpa songko tanpa heling uluna. Ya kan? Makanya digunakan akal pikiran kita. Cocokin tena. Saring dulu di sini akal. Itulah manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Kenapa? Punya akal. Malaikat tidak punya akal. Oke? Jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya sesali sebelum terjadi, akhirnya kepada kita semua, terkhusus kedua orang tua almarhumah Sabar Ki. Ya. Kenapa? Bersyukur Ki bisa mengurus anak tak, cucu tak 8 tahun kurang lebih. Nih? Iya, pas 8 tahun. Jangan me tahu cucu nanti. Kata nikah siap 8 tahun. Artinya apa? Selama 8 tahun itu Allah uji kita. Yakin setelah ujian kematian ini Allah akan beri ujian kebahagiaan. Jadi silih berganti. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan Allah ikutkan kemudahan. Oleh karenanya kepada kita semua, ya pikirkan dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Rangi akhirat ka, tapi teki kalupai linota. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya, berdoa ki Bapak Ibu. Takut akan kematian.